Dalam perkembangannya, ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fiskal dan moneter adalah dua kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian negara. Pada zaman Rasulullah, ditetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Berlanjut pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Yang pertama ada kebijakan moneter Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos, serta seluruh fasilitas pendukungnya, mencetak uang, mengembangkan jabatan sebagai jabatan profesional. Pada masa Khalifahan Abdul Malik bin Abu Marwan, yaitu mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan dalam hal pajak dan zakat, Khalifah memberi kewajiban pada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja, sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan ini, banyak orang non-muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban membayar pajak. Pencapaian dilakukan pada masa kepemimpinan Abdul Malik yakni berupa pemikiran yang serius untuk menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Keberhasilan tersebut dicapai dengan adanya permintaan dari pihak Romawi. Saat itu mata uang yang berlaku adalah mata uang Bizantium dan Persia yang nilainya sama dengan logam dan emas dan perak pada dinar dan dirham. Untuk menghilangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada mata uang yang berlaku, Khalifah Abdul Malik sangat berkeberatan dan menolak, sehingga dari peristiwa tersebut beliau akhirnya mencetak mata uang Islam sendiri dengan mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter Umar bin Abdul. Setelah kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz adalah reformasi sumber pendapatan negara melalui pajak tanah atau kharaj, pajak non-muslim atau jizyah pada 3 profesi, yaitu petani, tuan tanah, dan pedagang. Petani muslim dikenakan pajak 10% dari hasil pertanian. Sumber pendapatan lainnya adalah zakat yang diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu, di mana setiap wilayah memiliki otonomi daerah dalam mengelolanya. Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, dinar dan dirham dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghukum orang yang mengeluarkan koin tanpa izin negara. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal dan moneter Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota Irak, dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Pada awal pemerintahan Khalifah Al-Mansur, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah As-Safa, banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk memberikan kepada para sahabat dan tentara demi mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa. Hal ini mendorong Khalifah Al-Mansur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara di samping penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga masa pemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam mengendalikan harga, Khalifah Al-Mansur memerintahkan para kepala jawatan pos untuk melaporkan harga pasar dari setiap bahan makanan dan barang lainnya para walinya agar menurunkan harga tersebut semula. Di samping itu, Khalifah Al-Mansur juga sangat hemat dalam membelanjakan Baitul Mal, sehingga ketika ia meninggal kekayaan kas negara telah mencapai 810 dirham. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian negara mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan juga besi.
Untuk meningkatkan sektor pertanian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membela hak-hak kaum tani seperti peringanan hasil pajak bumi dan penjaminan keselamatan jiwa. Sementara untuk meningkatkan sektor perdagangan, pemerintah membuat sumur-sumur dan membangun tempat peristirahatan para kafilah dagang. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, pertumbuhan ekonomi berkembang pesat dengan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Harun ar-Rasyid melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wajiz yang menjadi beberapa kepala diwan, yaitu Diwan Al-Hasanah bertugas mengurus seluruh perbendaharaan negara, Diwan Al-Ajra bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi, dan Diwan Al-Silah bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang. Sumber pendapatan pada masa pemerintahan ini adalah kharaj, jizyah, zakat, usyr, ghanimah, dan harta lainnya. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, pendapatan Baitul Mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penerjemah buku-buku Yunani. Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan makanan dan pakaian musim panas dan dingin. Pada masa ini, sistem pemungutan al-kharaj dilakukan dengan 3 cara, yaitu al-muhasabah atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang. Yang kedua, al-muqasamah atau pendapatan jumlah tertentu atau persentase dari hasil yang diperoleh. Dan yang ketiga, al-muqatta'ah atau penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pada periode pertama Bani Abbasiyah lebih berfokus pada pembinaan, peradaban, dan kebudayaan Islam, termasuk juga kehidupan perekonomian. Setelah melewati periode ini, Bani Abbasiyah mengalami kemunduran dan dihancurkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Ulama bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansori ini lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 730 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Abu Yusuf termasuk salah seorang ulama yang hidup di era pergolakan politik antara Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Abu Yusuf adalah Kitab Al-Kharaj. Karya yang paling monumental ini memuat kajian yang cukup komprehensif, karena tidak hanya membahas sumber pendapatan negara, tetapi ada juga regulasi perang, perlakuan pemerintah kepada orang murtad, sampai hal-hal kecil lainnya seperti air dan rumput juga ia bahas. Penyusunan kitab ini menggunakan metode yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kitab Al-Kharaj memuat salah satu domain penting, yaitu kebijakan penarikan pajak. Sejak khalifah sebelumnya, aturan penarikan pajak disesuaikan dengan ukuran tanahnya. Hal ini ditentang oleh Abu Yusuf. Menurutnya, banyak praktik takbil yang mana mutakabbil cenderung menetapkan besaran pajak sesuai keinginan mereka sendiri, terlebih lagi minimnya kontrol dari pemerintah. Kemudian ia merekomendasikan agar negara menggunakan sistem muqasamah atau proportional tax daripada misahah atau fixed tax. Alasan kedua, tidak ada ketentuan paten tentang pembayaran pajak, apakah berupa barang tertentu atau uang. Seringnya terjadi fluktuasi harga gandum membuat pembayar pajak khawatir. Perubahan harga gandum berdampak pada besaran pembayaran pajak dan pendapatan negara jika misahah diterapkan dengan uang ataupun barang tertentu. Abu Yusuf mengatakan, apabila harga gandum turun, beban pajak dalam bentuk uang atau pengganti gandum akan membuat petani keberatan untuk membayar. Di satu sisi, pajak dengan barang tertentu berisiko membuat penghasilan negara defisit akibat penurunan pendapatan, sehingga konsekuensinya semua pembiayaan negara akan terpengaruh. Yang kedua ada sistem ekonomi otonom. Gagasan yang menjadi cikal bakal pemikiran ekonomi modern ini menyoal ihwal kebijakan pemerintah yang mengintervensi harga di pasar. Menurutnya, pasar idealnya diberikan kebebasan penuh untuk mengatur jalan alur dagang dan harga-harga barang. Karena itu bertentangan dengan hukum supply dan demand.
Poinnya adalah negara harus menggunakan landasan nilai adalah atau keadilan, tawazun atau keseimbangan, ihsan berbuat baik, dan ikhtiar atau kehendak bebas. Selanjutnya adalah kebijakan keuangan publik. Variabel yang ia tunjukkan dalam pemikirannya di sini adalah negara dan aktivitas ekonomi. Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara, sehingga orientasi proyeknya adalah kesejahteraan umum, seperti pembangunan saluran irigasi, jembatan, dan infrastruktur lainnya harus ditanggung negara. Abu Yusuf mendorong negara harus menyediakan sarana-sarana memadai untuk menunjang kehidupan rakyat. Hal ini cukup beralasan karena tidak hanya kemakmuran yang dicapai, namun iklim pemerintahan juga kondusif karena sedikit pihak yang kecewa sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemberontakan. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebijakan moneter Bani Umayyah terutama di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan ditandai dengan pencetakan koin dinar dan dirham yang menjadikan negara mandiri dari Romawi dan Persia. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan yang pro rakyat, mengoptimalkan zakat, jizyah, dan pajak tanah atau kharaj untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, kebijakan fiskal Bani Umayyah terdapat pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Kebijakan moneter Bani Abbasiyah berfokus pada stabilitas ekonomi dan pengelolaan mata uang. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memulai reformasi dengan mencetak dinar dan dirham yang menjadi simbol kedaulatan dan independensi ekonomi. Kebijakan fiskal Bani Abbasiyah yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-13 berfokus pada pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sistem perpajakan diatur melalui kitab Al-Kharaj oleh Abu Yusuf yang mencakup pajak tanah atau kharaj, ghanimah, dan zakat.